Pak Ustaz, apa hukum ketua-ketua negara Islam hadir sembahyang untuk kematian Queen Elizabeth II di gereja baru-baru ini? Hadirin dan hadirat, Ustaz dengar juga ada orang yang mendoakan di Mekah lagi. Sengaja dia pergi umrah untuk mendoakan keampunan untuk Queen Elizabeth. Telah dibantah banyak para ulama sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah ketika ingin memohon ampunan kepada Allah untuk angkelnya Abu Talib yang mati kafir. Wahai Nabi, jangan kamu minta ampun terhadap orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, walaupun dia kaum kerabatmu sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang. Semua kita tahu Ratu Elizabeth adalah beragama Kristian. Kristian itu kafir, kafir ahli kitab. Nah sekarang kita salat pula, sembahyang pula, di gereja pula untuk Elizabeth. Ustaz tak faham. Ketua-ketua negara Islam ni faham ke ajaran Islam atau tak faham? Bukankah pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha tolak ansur setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh musyrikin Mekah? Jangan kamu sampaikan ajaran menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tak boleh berjudi, minum arak, berzina. Jangan kau teruskan ajaran itu. Sebab kami hanya ikut ajaran nenek moyang. Lalu Nabi tolak. Sebab mereka gunakan uncle Nabi, Abu Talib, untuk membujuk Nabi supaya jangan teruskan dakwah tauhid. Apa kata Nabi kepada uncle-nya? Ya ammi, la wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr la ya ammi. Ustaz hafal betul kata-kata itu sebab dulu muda-muda waktu sekolah menengah pernah main drama di atas pentas. Ustaz berlakon seperti lakonan dalam cerita tersebut. Apa kata Nabi? Ustaz bertindak dalam drama itu seolah-olah kata-kata Nabi. Bukan Nabi ya. Seolah-olah Nabi yang berkata, ya uncle, wahai paman, wahai pakcik. Mereka suruh aku berhenti menyampaikan dakwah tauhid. Malah mereka tawarkan kepada aku 3 ta. Harta, wanita, tahta. Malah lebih daripada itu. Sekiranya mereka mampu meletakkan di tangan kananku matahari, mereka mampu meletakkan bulan di tangan kiriku. La wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr. Andai kata mereka mampu membawa bulan dan bintang di atas tanganku agar aku berhenti menyampaikan dakwah tauhid. La, no way. Oh uncle, apakah dengan aku terus berdakwah
aku mati dibunuh atau bagaimana, terserah. Itu jawaban Nabi kepada uncle, mewakili Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Makkah. Tidak berhasil cara demikian. Mereka ambil jalan kedua, yaitu kompromi. Hai Muhammad, kalau kamu tidak mau berhenti menyampaikan dakwahmu, dakwah Islam, begini sajalah. Kita bertolak ansurlah. Kami ikut ajaranmu, hai Muhammad, tahun ini. Tapi dengan syarat, next year, tahun depan, kamu pula mesti ikut agama kami, menyembah berhala. Tahun berikutnya lagi, kami masuk Islam. Tahun berikutnya lagi, kamu masuk ajaran kami, menyembah berhala. Sempena peristiwa atau tawaran itulah akhirnya turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai Muhammad, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidum ma abattum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Hei orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Diulang sampai 2 kali. Last kali, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Surah Al-Kafirun memberi isyarat tidak ada kompromi dalam masalah akidah. Dari situlah akhirnya ulama berpendapat, bila ada hari kebesaran umat agama, sama ada Cap Gome, sama ada Taipusam, Hindu, atau apa saja agama-agama, hari-hari besar keagamaan, jangan ucap Merry Christmas, Happy Christmas, dan. Sebab dalam masalah akidah, ibadah, tidak ada kompromi. Oleh sebab itu, Ustaz tidak setuju ikut serta ketua-ketua negara Islam sembahyang untuk Ratu Elizabeth. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. Pertanyaan yang kedua. Apa maksud Allah menghisap apa yang ada di dalam hati? Seperti ayat 284 Al-Baqarah. Semua kita tahu, ayat 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan 286. 286 diawali dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Second last ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi. Ayat sebelum itu 284. Third last, amana lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kita dah belajar pada penghujung surat Al-Baqarah. Kalau tak salah pada awal juz yang keempat. Yaitu firman Allah, milik Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Sekiranya kamu nyatakan atau kamu sembunyikan, semuanya akan dihisap oleh Allah. Kita dah belajar. Ketika turun ayat itu, banyak sahabat yang mengadu, ya Rasulullah, kami tak mampu. Kami tak mampu. Segala-galanya Allah akan hisap, sama ada yang zahir atau yang batin. Ada ulama mengatakan ayat ini sudah mansukh.
Ada ulama mengatakan ayat ini tidak mansukh, masih kekal. Dan ulama yang mengatakan ayat ini masih kekal, tidak cancel, tidak mansukh, dengan maksud yang dijelaskan oleh Allah pada ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak akan dibebankan oleh Allah, tidak diberi dosa oleh Allah, kecuali apa yang dia termampu. Apalagi kata Nabi dalam hadis-hadis yang lain, segala gerak hatimu tidak lagi ditulis sebagai dosa, sehingga goresan hatimu itu kamu ucap atau kamu lakukan. Terlintas dalam hati buruk sangka terhadap seseorang, tapi langsung kita nyahkan, tak mau kita layan, tak dosa. Tapi bila dah ada dalam hati buruk sangka pada seseorang, lalu kita ceritakan pada B, pada C, pada D, mula ditulis. Atau buruk sangka saja pada seseorang, lalu kita turuti ke mana dia pergi. Jangan-jangan dia buat maksiat. Itu dosa. Tapi bila goresan hati itu, bila melihat seseorang pergi ke suatu kawasan yang biasanya banyak buat maksiat, kita tak pedulikan, kita pergi ke tempat lain. Tidak dosa. Itu sedikit penjelasan. Kalau ingin mendapat penjelasan yang lebih, sila baca balik awal tafsir surat atau juz yang keempat tafsir Al-Furqan, khasnya tentang 3 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Pertanyaan yang ketiga, Pak Ustaz, mana yang lebih afdal, salat di surau atau di masjid yang terletak berdekatan dengan rumah kita? Kedua-duanya dekat. Masjid dekat, surau pun dekat. Hadirin dan hadirat, kita tidak nafikan semakin ramai jemaah suatu masjid, bila kita salat, makin besar ganjarannya. Makin besar ganjarannya. Yang kedua, mana yang lebih dekat? Masjid atau surau? Sebab setiap langkah, kata Nabi, pergi ke masjid, dihitung menambah tinggi derajat kita. Semakin jauh masjid atau surau balik ke rumah, setiap langkah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maksud Ustaz, kedua-duanya kita perlu raikan. Salat-salat tertentu dalam sehari, nampakkan diri itu dalam masjid. Pada waktu-waktu yang lain, nampakkan diri kita, maksudnya salat berjamaah di surau. Itu yang lebih baik. Kita pergantikan. Khasnya untuk lelaki yang sudah dewasa, salat yang paling afdal adalah salat di masjid atau di surau. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, bila kita musafir, safar, traveling, betul tak kita disuruh atau digalakkan supaya jamak dan qasar? Yes. Jamak dan qasar itu yang paling afdal, paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kata baginda pada Aisyah, bila dua perkara itu sama-sama boleh. Cuma yang pertama bila dilakukan senang, ringan, yang satu lagi berat. Kata Nabi, aku akan pilih mana yang lebih ringan selagi dia tidak membawa dosa. Jadi jamak dan qasar ni bukan dosa, malah sangat digalakkan oleh Nabi, sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kata Imam Malik ketika ditanya,
Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, dalam Al-Quran kita disuruh kasar dalam perjalanan bila takut diganggu oleh orang kafir. Tapi sekarang kan kita dah aman-aman saja, kemanapun kita pergi tak ada gangguan. Apakah galakan supaya kasar itu masih berkuat kuasa, masih berlaku?" Kata Nabi, "Sadaqatum minallah, faqbalu sadaqat." Kasar ketika salat itu sedekah daripada Allah. Terimalah sedekah daripada Allah. Atas jawaban Nabi itu, Imam Malik berpendapat, siapa yang tidak kasar, juga tidak jamak, bermakna dia telah kufur nikmat. Nikmat yang Allah bagi, dia tak mau terima. Kufur nikmat. Itu sebabnya sangat salah bila ada orang yang mengatakan, bila kita berperjalanan jauh, umpamanya KLJB, kita lebih memilih untuk salat itmam 4 rakaat. Dinilai 4 rakaat bila sampai di JB. Itu adalah lebih afdal. Ustaz tidak setuju dengan pandangan itu sebab itu bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamak qasar itu lebih afdal. Pertanyaannya, kalau kita buat jamak qasar, bila kita bacakan wirid Rasulullah setelah salat fardu, apakah selesai salat zuhur wirid dulu? Istighfar, ayatul kursi, Allahumma antas salam, subhanallah sekian kali, alhamdulillah sekian kali, Allahu akbar sekian kali, baru kita sambung dengan asar setelah itu? Atau kita selesaikan dulu jamak qasar, kemudian baru kita wirid setelah salat asar? Jadikan satu. Ya, jawabnya, kita hendaklah wirid itu setelah selesai salat yang kedua. Apa sebab? Sebab hadirin dan hadirat, salah satu syarat salat jama' adalah muwalat. Muwalat. Muwalat maknanya diteruskan tanpa senggang. Muwalat maknanya beza dengan tertib. Kalau tertib itu zuhur dulu, baru asar. Kalau kita buat jamak takdim, zuhur dulu, baru asar. Itu namanya tertib. Jangan buat asar dulu. Kalau jamak takdim, lain halnya bila jamak takhir. Kita buat zuhur asar pada waktu asar, boleh dua. Asar dulu buat karena dia yang empunya waktu. Setelah asar baru kita sambung dengan zuhur, boleh untuk jamak takhir. Oleh itu, sama ada jamak takdim atau jamak takhir tentang wirid setelah salat fardu, hendaklah dilakukan setelah kedua-duanya selesai. Sebab salah satu syarat salat jamak adalah muwalat. Muwalat maknanya selesai salat pertama, langsung buat salat yang kedua. Kalaupun ada senggang, hanya senggang dengan qamat. Memulai zuhur, qamat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 rakaat, qamat lagi. Senggang itu boleh. Atau senggang karena begitu salam, salat pertama, batal wuduk, ambil wuduk, tak mengapa. Kemudian kita sambung dengan salat yang kedua. Bukan habis salam salat pertama wirid, kemudian baru qamat, no. Selesaikan kedua-duanya. Meneruskan zuhur dengan asar tanpa senggang, itu namanya muwalat. Muwalat beda dengan tertib. Baca buku Ustaz tentang pedoman salat musafir. Semuanya itu ada Ustaz sebut. Nah, yang terakhir, bilakah sepatutnya kita buat ba'diyah, Ustaz?
rawatib ba'diyah, yaitu salat sunat sesudah salat fardu. Apakah selesai wirid sesudah salat fardu atau setelah salam saja kita bangkit untuk buat ba'diyah? Jawabannya yang betul, selesai salat kita hendaklah duduk sejenak untuk baca wirid. Walaupun wirid yang bersifat ringan, istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ayatul Kursi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh 33, boleh 11, boleh 10, semuanya ada dalilnya dari Nabi. Selesai itu semua, baru kita naik untuk buat ba'diyah. Bukan habis salam langsung. No. Sunnah Nabi tidak macam itu. Sunnah Nabi, setelah salam, baca wirid seberapa yang boleh. Jangan langsung berdiri. Sama ada berdiri untuk salat sunat ba'diyah atau berdiri untuk merubah tempat duduk. Jangan. Kita digalakkan supaya duduk di tempat. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang termampu Ustaz jawab. Baki